Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan ulang terkait Binus Maya yang barunya ya Bapak Ibu. Oke, saya sudah screen sharing. Semoga Bapak Ibu bisa melihat. Nah, pertama kita login Binus Maya seperti biasa. Dan untuk saat ini, Bapak Ibu, ini masih belum muncul ya Bapak Ibu ya, karena memang belum tanggal 14 ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat courses-nya Bapak Ibu ada di menu, kemudian course, undergraduate, kemudian 2020 odd semester. Jadi inilah mata kuliah Bapak Ibu yang ada di sini. Ya untuk sekarang. Nah, contoh saya ambil misalnya satu mata kuliah misalnya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat yang bisa kita perhatikan adalah your class-nya ini L ya misalnya. LA, LC, MA. Nah, LA itu adalah kelas kecil Bapak Ibu. MA adalah kelas besar. Artinya kalau kelas besar maka gabungan dari beberapa dosen yang mengajar di mata kuliah ini. Nanti kelasnya akan diampu oleh dosen utama yang ada di kelas besar tersebut. Dosen utamanya siapa? Dosen utamanya yang saya sampaikan saat rapat dan materinya sudah saya share Bapak Ibu. Nah, contoh ya, kalau saya mau melihat jadwal saya mengajar, maka untuk kelas kecil LA, saya akan Vicon sebanyak 4 kali, karena ini perkuliahan 2 SKS ya. Sebenarnya total ada 13 sesi, maka 4 kali Vicon kelas kecil dan 4 kali Vicon kelas besar. Kalau kita pilih yang L, maka kelas kecil Bapak Ibu ya. Berarti saya akan Vicon di sesi pertama tanggal 17 September, sesi 7 2 November, sesi 10 3 Desember, dan sesi 13 7 Januari. Ini adalah yang harus saya ampu sendiri, bukan berbarengan dengan dosen yang lain. Nah, kalau kita pilih kelas M, ini adalah kelas besar, yang which is mahasiswanya berarti gabungan dari mahasiswa kelas-kelas yang ada, yang diampu oleh dosen lain. Di sini ada 4 kali ya Bapak Ibu ya. Ada 4 kali, yaitu sesi 3, sesi 6, sesi 8, sesi 11. Yang ini adalah Vicon yang harus dilakukan oleh dosen utama bersama dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tetap ikut Viconnya. Hanya dosen utamanya itu akan ke kampus untuk melaksanakan Vicon dari kampus. Bapak Ibu bukan berarti tidak hadir dan tidak menyampaikan materi, tetapi nanti dosen utamanya akan menyampaikan materi dan sekaligus Bapak Ibu bisa berdiskusi, memberikan masukan, memberikan tambahan dari pada dosen-dosen yang mengajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tambahan buat mahasiswanya, juga bisa saling sharing di sesi Vicon ini. Hanya dosen utama saja yang ke kampus. Dosen kelas besar maksudnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya menjelaskan ulang ini yang ML ya, Bapak Ibu ya. Ini kelas L. Kalau lab, maka ini bukan L tapi B. Dan untuk kelas besarnya adalah X, bukan M. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, untuk kelas L adalah kelas kecil yang memang menjadi tanggung jawab kita, kelas reguler kita. Dan M adalah kelas besar yang diampu bersama oleh semua dosen. Ya. Dalam mata kuliah multi-channel learning ini Bapak Ibu, skema multi-channel learning ini memang didesain untuk kita bisa memberikan learning experience yang berbeda bagi para mahasiswa. Maka dari itu, kita membuat
skema seperti ini. Nah, bagaimana untuk Vkon yang 4 SKS, Bapak Ibu? Ini adalah contoh mata kuliah 4 SKS. Ada 26 pertemuan, Bapak Ibu. Dan Vkon yang harus dijalankan adalah 6 kali buat saya sendiri sebagai dosen pengampu kelas. Kelas kecil atau kelas reguler. Dan ada 4 kali pula sesi kelas besarnya. Sesi kelas besarnya 4 kali ya Bapak Ibu ya. Sesi kelas besar 4 kali bersama dengan dosen-dosen yang mengajar. Ini sesi kelas besarnya 4 kali. Dan sesi kelas kecilnya saya harus mengampu Vkon sebanyak 6 kali. Nah, Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan adalah begini. Kalau ini sesi 1 di 17 September, maka 100 menit pertama saya akan melakukan Vkon. Dan 100 menit yang kedua itu adalah GSLC. Which is Bapak Ibu bisa memberikan forum. Dan setelah Bapak Ibu memberikan forum, jangan lupa diisi GSLC log-nya untuk sebagai pendataan kehadiran kita. Jadi saat kita Vkon, ya Bapak Ibu, sesi 1, maka 100 menit pertama kita Vkon. Kemudian yang berikutnya adalah GSLC selama 1 minggu. Begitu Bapak Ibu ya, kayak ini juga contohnya di kelas besar, sebenarnya kan harusnya ada session 3 dan 4. Nah, session 3-nya ini berarti session kelas besar. Maka di session kelas besar nanti 100 menit pertama itu kelas besar. Ya. Di tanggal 24 September dengan materi COVID. Oke. Nah, session 4 di sini GSLC, maka saya harus tetap memberikan forum dalam minggu itu. Maka Bapak dan Ibu, sekali lagi, saya harap untuk masalah kelas besar dan kelas kecil sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kelas besar dan kelas kecil bisa dilihat dari sana. Jadi saat yang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pilih L atau BC, misalnya BA, LA gitu ya, itu adalah kelas reguler yang Bapak Ibu harus ampu video conference-nya sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu. Untuk video conference bisa diakses Bapak Ibu itu di 30 menit sebelumnya sesuai info dari LSC. Dan untuk melihat mahasiswanya seperti biasa pilih people. Untuk memilih ketua kelas pilih head perfect. Begitu ya Bapak Ibu. Saya harap video ini bisa membantu menjelaskan kembali Bapak dan Ibu terkait BINUS Mayanya. Kalau seperti biasa kalau kita mau mencari topik di resource juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Demikian video yang saya buat kembali. Semoga Bapak Ibu kembali lebih mengerti, lebih memahami yang dimaksud multi channel tadi, yang kenapa ada kelas L, kenapa ada kelas M, begitu Bapak Ibu ya. Atau B atau X, begitu kalau lab. Baik, semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin masih agak bingung. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung, ada yang perlu disampaikan, silakan hubungi saya, tidak masalah. Terima kasih Bapak Ibu.